Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini malam 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah, maka kita memberikan kajian di Masjid Al-Hijrah di Palu, Sulawesi Tengah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mensyarah atau menjelaskan hadis yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Maknanya, jika kalian melewati taman-taman surga, jika kalian mendapati ada taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka duduklah, maka beristirahatlah padanya. Maka makna dari hadis ini, kemudian kita lanjutkan lafaz setelahnya, faqila ya Rasulullah ma riyadul jannah. Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang kamu memerintahkan kami untuk duduk beristirahat padanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majalisul ilm. Dia adalah majlis untuk menuntut ilmu syar'i. Maka hadis ini barakallahu fikum kita ulangi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Ibni Abbas ini, jika kalian melewati dan mendapati dan mengetahui ada taman-taman surga di antara kalian, farta'u, maka singgahlah, maka duduklah, maka bergembiralah pada majelis tersebut. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Dikatakan oleh para sahabat, apa itu taman-taman surga yang engkau maksud, yang engkau perintahkan untuk kami singgah padanya, beristirahat padanya? Berkata Nabi, majalisul ilm. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilm yang kita ada padanya sekarang. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibni Abbas, dari periwayatan ba'du ashabina an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ibni Abbas. Maka sanad ini dhaif dari Ibni Abbas dikarenakan ada rawi yang mubham. Makna rawi yang mubham tidak disebutkan namanya. Disebutkan di sini haddatsana ba'du ashabina, telah meriwayatkan sebagian dari teman kami. Maka siapa sebagian dari teman kami, maka dinamakan rajulun mubham, maka dhaif karena tidak diketahui bagaimana keadaannya thiqah ataupun dhaif ataupun saduq rawi ini. Namun telah datang syahid, maknanya datang dari sahabat yang lain. Dari yang kedua, sahabat Anas ibnu Malik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muhammad ibnu Thabit, dari bapaknya Thabit al-Bunani dari Anas. Maka sanad ini pun lafadznya hampir sama dari Abi Hurairah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaku dzikr. Maka ditanya oleh sahabat dengan lafaz yang sama, jika kalian mendapati taman-taman surga singgahlah. Apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Di lafaz ini hilaku dzikr. Dia adalah lingkaran untuk menuntut ilmu seperti sekarang ini. Maka dari sini hadis ini sama lafaznya, dinamakan syahid dari sahabat yang lain.
Dari Anas ibnu Malik, kalau tadi dari Ibnu Abbas, dan riwayat Anas ibnu Malik ini pun dhaif karena dari periwayatan Muhammad ibnu Thabit al-Bunani, dan dia rawi yang dhaif di dalam ilmu hadis. Maka datang jalan yang ketiga, jalan dari Abi Hurairah, dari jalan Humaid al-Makki Maula ibnu Alqamah, dari Atha ibnu Abi Rabah, dari Abi Hurairah, yang lafadznya hampir sama ataupun sama sekali. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka dikatakan taman surga adalah tempat untuk majalis ilmu, majalis dzikir, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk berzikir seperti sekarang, karena kita memberikan Al-Quran dan Sunnah semuanya dzikir. Maka hadis yang ketiga dari Abi Hurairah, di sanadnya ada Humaid al-Makki, yang mana dia Maula ibnu Alqamah, rawi yang dhaif, meriwayatkan dari Atha ibnu Abi Rabah imam, dari Abi Hurairah sahabi. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Humaid al-Makki dhaif. Dari sini, karena kita di sini sekarang menjelaskan atau mensyarah atau explanation for hadis, kita menjelaskan hadis, maka kita butuh kedudukan hadis ini dari segi takhrij. Hadis ini bagaimana kedudukannya? Dan ini adalah perkara yang urgen. Mungkin sebagian pembicara atau sebagian khatib menjelaskan hadis dan kita tidak diberitahu kedudukannya. Bisa jadi hadis palsu, bisa jadi hadis yang dhaif, bisa jadi hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada asalnya di kitab-kitab hadis misalnya. Maka di sini kami bertanggung jawab bahwa kami di sini akan memberikan kajian yang mana kajian itu bertanggung jawab menjelaskan hadis, hadisnya diketahui dikeluarkan oleh siapa. Maka kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau Tabrani dan yang lainnya, bertumpu kepada 3 sahabat, dari Abi Hurairah, dari Anas ibnu Malik, dan dari Abdullah ibn Abbas. Dan tadi kami sebutkan semua jalan-jalannya dhaif. Maka di ilmil hadis 3 jalan meskipun dhaif bisa naik paling sedikit kepada hasanul hadis. Hadis ini hasan. Maka selesai sekarang pembahasan takhrijul hadis. Pembahasan hadis ini keadaannya apa? Keadaannya hasan. Dan hadis hasan menurut ulama ahlul hadis sama seperti hadis sahih, diamalkan dan diyakini. Diyakini dari segi akidah, diamalkan dari segi fikih. Maka hadis ini bisa kita amalkan, di mana Nabi mengatakan jika kalian mendapati majlis-majlis ilmu dinamakan dengan Riyadul Jannah, farta'u, maka istirahatlah, maka masuklah, maka duduklah padanya. Maka selesai dari pembahasan kedudukan hadis ini, maka hadis ini hadis yang sahih ataupun hasanun sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh para ulama seperti Imam Al-Albani mensahihkannya, dan kami menyebutkan dari 3 jalan. Di sana masih ada dari Ibnu Umar dan Jabir ibn Abdullah. Maka hadis ini sahih li ghairi, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah mujallad yang ke-6 halaman 61. Selesai dari penjelasan kedudukan hadis ini, hadisnya sahih, maka kita tidak memberikan hadis dhaif kemudian dijelaskan, kemudian diimani, kemudian diamalkan, tidak. Hadis ini hadis yang sahih. Lalu faedah dari hadis ini, pertama ucapan Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati dari taman-taman surga. Di sini disebutkan majelis-majelis ilmu itu taman-taman surga. Maka ini adalah pujian dari Nabi tentang majelis ilmu yang ada kita padanya. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita keutamaan majelis ilmu. Pertama, oleh Nabi disebutkan taman-taman surga. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bagaimana keutamaan majelis-majelis dzikir ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, majtama'a qaumun yatluna au majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaumun, orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah,
yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling memberikan wasiat ucapan Allah, ucapan Rasulnya seperti kita sekarang, kecuali mendapatkan beberapa perkara yang menguntungkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan kepada yang hadir di sini di majelis ilmu ini. Tadi di dalam hadis disebutkan tidaklah berkumpul suatu kaum di majelis ilmu kecuali mendapatkan 4 perkara. Perkara yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan oleh Allah as-sakinah. Apa makna as-sakinah? Ketentraman hati, sa'adatul qalb, ketenangan hati. Maka ketenangan hati ini barakallahu fikum, banyak orang yang berpersepsi hati ini akan tenang jika banyak uang. Ternyata orang yang kaya raya pun sibuk memikirkan bagaimana bisnisnya agar tidak bangkrut dan agar membuka lagi perdagangan lebih lebar, sibuk, tidak tenang. Maka orang-orang yang mempunyai harta malah lebih sibuk daripada orang fakir yang qanaah. Orang yang fakir qanaah dapat 100 ribu dalam sehari hasil kulinya membangun bangunan, dapat 100 ribu alhamdulillah, pulang beli makanan untuk anak istrinya, tidur pulas. Ini yang mempunyai tender miliaran, ratusan juta. Maka jika tender itu sekarang gagal, bangkrut 100 juta, bangkrut 1 miliar, pening, pusing, harus dikejar bisnis ini, tender ini, ayo ditelepon. Dan bagaimana saham-saham di pasar bursa, waduh kalah, kita hancur 1 miliar dalam sepekan, dalam 2 hari, dalam 1 hari. Maka tidak dipikir bahwa persepsi mereka jika harta banyak akan tenang, never ever. Yang kedua, oh mungkin mempunyai kekuasaan. Kalau tadi uang, mungkin banyak para tajir yang pusing 7 keliling, bangkrut secara mendadak. Mungkin kekuasaan, saya menjadi gubernur, saya menjadi wali kota, saya menjadi dan menjadi. Ternyata banyak urusan dan amanah yang harus dia penuhi. Maka bukan juga permasalahan jabatan. Atau yang ketiga, popularitas. Ya sudahlah, jadi pejabat pusing, banyak urusan, diajak korupsi. Kalau tidak bisa korupsi, nanti pun akan ditendang dan sebagainya. Ya sudah, jadi saja artis populer. Ternyata artis-artis berapa banyak yang bunuh diri, overdosis, dari minuman-minuman kerasnya ataupun dari kokain dan yang lainnya. Maka as-sa'adah, ketenangan, wa nazalat alaihimus sakinah, seperti tadi di dalam hadis diturunkan ketenangan, itu tidak mesti kembali kepada harta, tidak mesti kembali kepada kekayaan, kejayaan, pangkat yang tinggi ataupun populer terkenal di Indonesia dari iklannya, dari TikToknya, ya dan billah, karena joget di TikTok 2 menit terkenal. Maka bukan karena itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah dari Allah. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Mana dalilnya? Pertama, di dalam hadis yang kita sebutkan ini, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid menuntut ilmu, membacakan ayat Allah dan didengar dan menulis dan menghafalnya, kecuali diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan hati. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka tidaklah kecuali dengan zikir-zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan disebutkan Al-Quran seperti di masjid ini. Kita sebutkan Al-Quran, hadis tadi, maka kita tenang, happiness. Wallahil adzim, saya bersumpah bahwa di sana ada manusia-manusia yang iri kepada kita. Di saat mereka melihat orang berkumpul majlis ilmu, tapi saya tidak bisa karena saya punya tender, saya punya bisnis, atau saya malas. Banyak mereka yang ingin bergabung dengan kita, namun Allah tidak memberikan taufik kepada